Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Nurhunafa dari kelas PLBA Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu paragraf dan perkembangannya. Definisi paragraf. Paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukung. Ciri-ciri paragraf. Pertama, kalimat utamanya bersatu atau letaknya agak ke dalam 5 ketukan spasi. Kedua, paragraf menggunakan pikiran utama, gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Ketiga, setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam topik. Keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat ini berisi detail-detail topik. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Fungsi paragraf. Adapun fungsi paragraf yaitu satu, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Kedua, menandai peralihan atau pergantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. Ketiga, memudahkan perorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Kelima, memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Berikutnya syarat paragraf. Paragraf terdiri dari tiga syarat, yaitu kesatuan, dua koherensi, tiga kelengkapan. Model paragraf. Model paragraf ini terdiri dari beberapa. Pertama, pengembangan klimaks dan anti klimaks. Paragraf dapat dikembangkan dari puncak-puncak peristiwa yang bersifat kecil dan beranjak terus maju ke dalam puncak peristiwa yang paling besar atau paling optimal. Kemudian berhenti di puncak yang paling optimal tersebut. Kedua, pengembangan paragraf ilmiah, yaitu pengembangan paragraf yang bersendiri alamiah didasarkan pada fakta spasial dan kronologi. Jadi pengembangannya itu harus pada urutan tempat, yakni dari titik tertentu menuju titik yang tertentu pula dalam sebuah dimensi deskripsi. Ketiga, pengembangan paragraf deduktif-induktif, yaitu pengembangan paragraf dengan model deduktif dimulai dari suatu gagasan yang sifatnya umum dan diikuti dengan perincian-perincian yang sifatnya khusus dan terperinci. Sebaliknya, yang dimaksud dengan pengembangan paragraf dalam model induksi adalah pengembangan yang dimulai dari hal-hal yang sifatnya khusus, mendetail, terperinci, menuju ke hal-hal yang sifatnya umum. Keempat, pengembangan paragraf analogi, yaitu pengembangan paragraf secara analogis lazimnya dimulai dari sesuatu yang sifatnya umum, sesuatu yang banyak dikenal oleh publik, sesuatu yang banyak dipahami kebenarannya oleh orang dengan sesuatu yang masih baru, sesuatu yang belum banyak dipahami publik. Kelima, pengembangan paragraf komparatif dan kontrastif, yaitu sebuah paragraf dalam karangan ilmiah juga dapat dikembangkan dengan cara diperbandingkan dimensi kesamaannya. Kesamaan itu bisa cirinya, karakternya, tujuannya, bentuknya, dan seterusnya. Perbandingannya yang dilakukan dengan cara mencermati dimensi-dimensi kesamaannya untuk mengembangkan paragraf yang demikian ini dapat disebut model pengembangan komparatif. Sebaliknya, perbandingan yang dilakukan
dilakukan dengan cara mencermati dimensi-dimensi perbedaannya dapat disebut dengan perbandingan kontrastif. Keenam, pengembangan paragraf klasifikasi, yaitu paragraf yang dikembangkan dengan mengikuti prinsip klasifikasi juga akan dapat memudahkan pembaca dalam memahami isinya. Ketujuh, pengembangan paragraf sebab akibat, yaitu sebuah paragraf dapat dikembangkan dengan model sebab akibat atau sebaliknya akibat sebab. Pengembangan paragraf dengan cara demikian ini juga lazim disebut sebagai pengembangan yang sifatnya rasional. Dari model-model tersebut diperoleh jenis-jenis paragraf bagi berikut. Pertama, berdasarkan sifat dan tujuannya, yaitu paragraf terdiri dari 3. Paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. Paragraf pembuka adalah tiap jenis karangan akan mempunyai paragraf yang membuka atau menghantarkan karangan itu, atau mengantarkan pokok pikiran dalam bagian karangan itu. Oleh sebab itu, sifat-sifat dari paragraf semacam ini harus menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup menyiapkan pikiran pembaca kepada apa yang akan segera dimulaikan. Paragraf pembuka yang pendek jauh lebih baik karena paragraf-paragraf yang panjang hanya akan menimbulkan kebosanan. Kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung ialah semua paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dan penutup. Inti persoalan yang akan dikemukakan penulis terdapat dalam paragraf-paragraf ini. Oleh sebab itu, dalam membentuk paragraf penghubung harus diperhatikan agar hubungan antara paragraf dengan paragraf itu teratur serta disusun secara logis. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksudkan untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. Dengan kata lain, paragraf ini mengandung kesimpulan, pendapat dari apa yang telah diuraikan dalam paragraf penghubung. Dua, berdasarkan letak gagasan utamanya. Pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utama terletak di awal paragraf. Gagasan utama atau pokok persoalan paragraf itu dinyatakan dengan kalimat pertama. Dua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat pertama. Kalimat terakhir dalam paragraf ini merupakan penegas diri pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Berikutnya, paragraf deskriptif atau naratif atau tersebar, yaitu paragraf deskriptif atau naratif adalah paragraf yang gagasan utamanya tersebar pada seluruh kalimat. Dengan kata lain, paragraf ini tidak memiliki kalimat utama. Semua kalimatnya merupakan kalimat penjelas dengan gagasan utamanya tersirat pada kalimat-kalimat itu. Jenis paragraf ini umumnya dijumpai pada karangan-karangan deskripsi dan naratif. Tiga, berdasarkan sifat isinya. Berdasarkan sifat isinya, paragraf terbagi menjadi satu, eksposisi, yaitu paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi penjelasan-penjelasan atau paparan yang dapat memperluas pengetahuan pembaca. Kedua, argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat yang disertai dengan pembahasan logis dan diperkuat dengan fakta-fakta sehingga pendapat itu diterima kebenarannya. Ketiga, persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi imbauan atau ajakan pada orang tertentu, kelompok, atau masyarakat tentang sesuatu. Agar hal yang disampaikan itu dapat mempengaruhi orang lain harus pula disertai penjelasan dan fakta. Paragraf ini memiliki ciri-ciri diantaranya. Satu, penulis memahami bahwa pendirian atau pemahaman pembaca dapat diubah. Kedua, berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca. Ketiga, berusaha menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Keempat, berusaha menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatnya tercapai. Kelima, menunjukkan fakta-fakta dan data untuk menguatkan argumentasi atau dalil. Selanjutnya, narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi cerita, adanya pelaku, peristiwa, konflik, dan penyelesaiannya. Lalu, deskripsi.
Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi pengalaman sesuatu yang dilihat, dirasa, didengar, dialami, dan sebagainya, sehingga membuat pembaca seolah-olah melihat, merasa, mendengar, dan mengalami apa yang digambarkan. Keempat, berdasarkan pola pengembangannya, paragraf terdiri dari satu, paragraf analogi adalah paragraf yang isinya membandingkan dua hal yang memiliki banyak persamaan. Kedua, paragraf generalisasi. Paragraf generalisasi adalah paragraf yang membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu hal atau kejadian. Ketiga, paragraf sebab akibat. Paragraf sebab akibat adalah paragraf yang mengungkapkan fakta yang menjadi sebab dan diikuti oleh kesimpulan yang menjadi akibat. Keempat, paragraf akibat sebab. Paragraf akibat sebab ini adalah paragraf yang berisi fakta yang menjadikan akibat, kemudian dari fakta tersebut dicari sebabnya. Kemudian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.